Hai Gochanity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pemuda sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah memberikan waktu dan hidup kami untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji dan bersorak-sorai untuk nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai ada panah di tangan Tuhan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku tak melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi diriku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai ada panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku tak melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Hidupku di tangan-Mu, aku
musuhku pakaian banyak dan tepikan hidupku di tanganmu. Aku tak melesat garis terdepan dengan kuasamu, hancurkan musuhku. Dengan kuasamu, hancurkan musuhku. Dengan kuasamu, hancurkan musuhku. Haleluya. Selalu bersamaku, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Halo, shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat semuanya, dan saya percaya youth di tempat ini, Gocha United, selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini saya berharap kita semua tidak sedang hanya mendengarkan sebuah khotbah, tapi mari kita sama-sama belajar, yang mana kita bisa rasapi, kita juga bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak-Mu pada hari ini, Tuhan, Engkau persiapkan untuk memperoleh sesuatu yang besar dalam kehidupan. Sehingga kami semua terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini, mampukan kami tidak saja menjadi pendengar, tidak saja kami simpan dalam hati setiap firman Tuhan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap mendengarkan firman. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, teman-teman. Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak sedang hanya mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, tetapi mari pada hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama mau mempraktekkan setelah belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, mumpung kita ada di bulan Februari, maka kita akan belajar atau kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan mengenai Valentine. Nah, khotbah saya, sharing saya pada hari ini berjudul More Than Valentine. Lebih daripada Valentine. Apa artinya? Mari kita sama-sama bahas. Nah, teman-teman, suatu saat di hari Valentine, saya mendapat atau saya melihat sebuah post Instagram mengenai seorang wanita yang sedang memotret sebuah bunga. Lalu tanpa panjang lebar, ini teman saya bilang cie, kan biasa kan kita anak muda ciein gitu kan. Nah, pada saat saya ciein, di-reply sama dia, makanya Kak, baca yang jelas dari siapa. Lalu pada saat saya kembali lagi mengecek post story-nya, lalu saya baru tahu, oh itu dari papa mamanya, bukan dari pacar atau gebetannya. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah Valentine itu bukan berbicara mengenai sebuah perasaan atau hari kasih sayang antara seorang wanita, pria, gebetan,
pacar, suami, atau istri, tetapi ungkapan kasih yang diberikan atau yang diterima dari dan untuk kepada semua orang. Seringkali kita membatasi Valentine hanya kepada pasangannya. Lebih dalam lagi, sebagai orang Kristen, kita percaya dan harusnya kita yakin bahwa Valentine terbesar kita adalah Tuhan menyelamatkan kita, umat manusia, dan mengorbankan dirinya untuk kita tanpa balas. Itu adalah sesuatu yang paling romantis yang pernah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Agama lain tidak pernah atau tidak merasakan itu, tetapi sebagai orang Kristen, kita itu harus bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang romantis. Kenapa saya katakan begini? Karena setiap Valentine, teman-teman, yang jomblo sedih. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, pada saat kita merayakan Valentine, jomblo jangan bersedih. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang sangat romantis, yang mana mengorbankan dirinya untuk kita semua. Bagi teman-teman anggota BPJS itu adalah Badan Penanggulangan Jomblo Sejati. Jangan bersedih hati. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang telah mengekspresikan kasih-Nya tidak hanya di Valentine, tetapi di setiap waktu dengan mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dunia mengecilkan yang namanya love, expression of love di tanggal 14 dikhususkan. Tetapi kita punya Tuhan yang mengekspresikan kasih-Nya untuk kita dari hari dan setiap waktu. More than Valentine. Anak Tuhan harus memiliki kualitas kasih dan cinta yang more than Valentine. Lebih dari Valentine itu sendiri. Pada hari ini saya ingin membacakan dua ayat yang mana saya berharap kita mendapatkan berkat dan kita mengerti diri kita di dalam Tuhan pada hari-hari ini. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Begini bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari kedua ayat ini bisa saya simpulkan bahwa begitu romantisnya Tuhan kita, begitu ekspresi kasih-Nya itu pol-polan untuk kita, sehingga kita harus sadar, teman-teman, bahwa kasih sayang tidak bisa dideskripsikan hanya di hari Valentine. Lebih daripada itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya kita anak-anak muda di tempat ini belajar apa yang Tuhan lihat daripada kita. Kalau kita baca ayat ini, begitu Tuhan mengasihi kita, Dia menebus kita dari hidup yang sia-sia, bukan dengan emas perak atau barang yang fana. Seringkali dalam hubungan pasangan, ekspresikan cintamu dengan berlian. Tetapi Yesus mengekspresikan cintanya dengan darah. Romantis gak? Romantis banget. Semuanya dengan barang fana, tetapi Yesus dengan darah. Bukan dengan darah biasa, tetapi yang tak bercacat, tak bernoda, dengan darahnya Dia sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, seringkali kita menempatkan diri kita atau mendeskripsikan diri kita lebih rendah daripada ayat ini. Ayat ini berkata kita berharga, kita ditebus dengan darah yang mahal. Tetapi kehidupan kita menggambarkan bahwa kita memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Hidup kita masih sia-sia, saudara-saudara, teman-teman saya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya sharingkan berkenaan dengan ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, ada makna yang pertama bahwa ingat kita berharga dan kita mahal.
Sekali lagi, kita berharga dan kita mahal. Loh, kenapa kita berharga dan kita mahal? Iya, kita ditebus dengan darah Tuhan. Bukan dengan barang fana, bahkan berlian, apapun itu, saham, bitcoin, apalah. Dengan darah Yesus kita telah ditebus. We are expensive and we are precious. Pertanyaannya, apakah kita sadar hal ini? Seringkali anak muda membandingkan harga diri, membandingkan kebiasaannya dari apa? Saya punya HP apa? iPhone 12, iPhone 11 kah atau apa? Orang kalau pakai iPhone tuh kayaknya harga dirinya lebih naik gitu dibanding orang pakai Xiaomi. Harga diri dan kebahagiaanku lebih tinggi pada saat orang ngasih coklat, pada saat orang ngasih bunga di hari Valentine. Harga diriku merasa lebih tinggi kalau followerku udah di atas 3.000. Harga diriku lebih tinggi kalau saya di like, saya di komen, saya di direct message, pesan saya dibalas, WA saya dibalas, tidak di read doang. Suatu saat ada film sadis, namanya judulnya The Raid. Lalu teman saya bilang, ada yang lebih sadis daripada The Raid, yaitu apa? Di Raid doang. Suatu saat ada orang, kok kamu nggak bales cepet WA saya sih? Saya bilang, kalau mau cepet direspon, telepon kalau urgent, karena kan HP tidak ada di tangan saya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa kita precious and we are expensive. Kita mahal dan kita berharga di mata Tuhan. Ada teman saya, seorang selebgram, kebingungan kalau followernya turun 2 atau 3 orang. Kadangkala kita tidak sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kadangkala kita nggak sadar bahwa kita permata, bahwa kita lebih dari segalanya, bahwa kita punya sosok yang paling romantis, yaitu Tuhan Yesus. Kadangkala kita menaruh diri kita bukan di sesuatu yang real, tetapi sesuatu yang unreal. Ingat teman-teman, engkau berharga dan engkau mahal. Ingat saudara-saudara, engkau berharga dan mahal. Ingat teman-teman wanita, perempuan, engkau berharga dan mahal. Standarmu tinggi karena Tuhan Yesus mati buat kamu. Oleh sebab itu jangan turunkan standarmu kepada standar dunia, kebahagiaanmu kepada kebahagiaan dunia. Tadi dibilang engkau telah ditebus bukan dengan emas, perak, atau barang fana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali fokus kepada emas, perak, dan barang fana. Mari pada hari ini, di Februari yang katanya bulan kasih sayang ini, mari sadarkan dirimu. Engkau berharga dan mahal. Karena apa? Karena ada sebuah pribadi yang telah menganggap engkau berharga dan mengekspresikan kasihnya bukan dengan berlian tetapi dengan darah. Pertanyaannya, apakah kita sadar? Saya berdoa pada hari ini kita sadar sama-sama. Yang pertama, engkau berharga dan engkau mahal di hadapan Tuhan. Dulu ada kesaksian keren, saudara, bahwa wah, dulu saya narkoba, dulu saya berzina dan lain-lain, tapi sekarang saya sudah bertobat. Kesaksiannya keren bukan? Keren. Tetapi bagi teman-teman itu bukan zamannya lagi. Zamannya sekarang adalah kesaksian begini. Dulu saya setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mati buat saya. Dan sampai saat ini puji Tuhan saya tetap setia karena Tuhan terus memberi kekuatan bagi kami semuanya, bagi saya. Itu lebih keren. Bukannya dulu belangsa terus sekarang bertobat, enggak. Ini nih, pada saat dulu saya setia, sekarang setia, itu lebih keren. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita tahu sekarang bahwa engkau berharga dan engkau mahal di hadapan Tuhan. Jangan turunkan standarmu. Standarmu sangat tinggi di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah
Karena sekarang kita tahu bahwa kehidupan kita itu berharga dan mahal. Maka ini harus kita lakukan. Kita harus menjaga diri kita. Handle yourself with care. Sekali lagi, handle yourself with care. Jaga dirimu. Jangan sembarangan hidup. Jangan sembarangan melangkah. Jangan sembarangan pacaran. Jangan sembarangan kenalan sama orang gak jelas melalui aplikasi apapun itu. Jangan ceburkan dirimu kepada hal-hal yang sia-sia lagi. Yang mana Tuhan telah tebus dengan darahnya. Pandang tubuhmu, pandang hidupmu seperti Tuhan memandang dirimu. Sekali lagi, pandang hidupmu dan pandang tubuhmu seperti Tuhan memandang hidupmu. Oleh sebab itu, handle yourself with care. Jaga dirimu. Tuhan memandangnya bagaimana, Kak? Tuhan memandangnya seperti yang saya bacakan tadi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sehingga kamu gak boleh lagi kembali kepada hidupmu yang sia-sia. Yang kamu waris dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang fana kamu ditebus, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu cara Tuhan memandang kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita. Kita itu berharga dan kita mahal. Seringkali kita tidak memandang diri kita seperti itu. Kita tidak bisa menjaga diri kita dan hidup seenaknya. Kita suka buka celah, teman-teman. Buka celah itu bagaimana sih? Buka celah itu begini. Semisal ya, ada bola voli. Semisal kita ada berdiri di sini, lalu ada bola voli. Bola voli itu adalah perlindungan Tuhan yang sempurna untuk kita. Buka celah itu bukan dari luar, robek, enggak. Tetapi buka celah itu begini, kita yang koplek-koplek dari dalam, kita buka pelan-pelan dari dalam, lalu buka celah. Kita yang buka celah. Mari teman-teman, mari kita lindungi diri kita. Mari kita jaga diri kita. More than Valentine. More than what will describe about you. Jangan pandang dirimu rendah. Jaga dirimu. Jaga dirimu dalam engkau memilih pasangan hidup. Jaga dirimu dengan siapa engkau berhubungan. Engkau harus tahu bagaimana cara dan standarnya memilih pasangan hidup. Lalu ada bertanya, Kak, gimana cara memilih pasangan hidup yang benar? Wah, ini menarik. Yang pertama, kalau engkau masih anak SD, SMP, SMA, atau kuliah tingkat pertama, janganlah engkau pacaran. Karena anak Tuhan itu pacarannya untuk serius, untuk menikah, bukan untuk main-main. Kalau engkau sudah SMP, sudah pacaran, maka engkau akan pacaran berapa lama? Yang saya katakan adalah, kalau engkau udah SMP, SMA pacaran, engkau siap untuk putus. Karena diperlukan perjuangan, diperlukan kecocokan. Tetapi pada saat engkau sudah kuliah, tingkat akhir, engkau bekerja, engkau telah memasuki dunia yang lebih siap, maka engkau akan bisa memulai hubungan yang serius. Bagaimana memilih pasangan hidup? Yang pertama, jangan pacaran di usia yang kalau Anda belum siap. Yang kedua adalah, bagi saya, tidak ada jodoh dari Tuhan. Sekali lagi, bagi saya, tidak ada jodoh dari Tuhan. Biarkan saya menjelaskan. Sebelum Anda menganggap saya dajjal atau apa, saya akan menjelaskan begini. Kalau Tuhan menetapkan satu orang untuk satu orang pria, untuk satu orang wanita, maka tokoh-tokoh Alkitab tidak ada yang menikah lebih dari satu kali. Semua satu kali. Daud satu kali, Salomo satu kali, Musa satu kali. Tetapi mereka menikah banyak kan? Tapi ini yang saya percaya, bahwa
Tuhan telah memberikan standar pasangan hidup yang layak di matanya di dalam Alkitab. Apa? Orang yang memiliki kerohanian yang baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang memiliki kerinduan akan Tuhan, memiliki tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi pada saat kita memiliki kedewasaan seperti itu, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan pilihanku kepada Engkau. Pada saat engkau mengenal seorang pria atau seorang wanita, bawa itu ke Tuhan. Penjajakan bawa itu ke Tuhan. Maka niscaya Tuhan memberikan engkau hikmat, memberikan engkau jawaban dalam kehidupanmu. Tetapi standarnya adalah standar dari Alkitab. Seringkali kita selalu berusaha untuk seperti mencari sesuatu yang sensasional. Kita berdoa, Tuhan apakah ini jodoh saya? Kita nanya kepada pendeta, kita nanya kepada orang yang bernubuat. Tetapi di dalam Alkitab telah gamblang nilai-nilai atau standar-standar itu, teman-teman. Pada hari ini, mari kita tahu bahwa Tuhan telah menentukan itu dalam Alkitab. Bagaimana memberi pasangan hidup? Satu, umurnya harus tepat, harus cukup untuk mulai hubungan. Kedua, tidak ada jodoh dari Tuhan, adanya standar di Alkitab. Tapi kita bisa membawa itu ke Tuhan untuk Tuhan restui, Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar dan jawaban untuk apa yang kita gumulkan. Yang ketiga, seringkali kita terjebak dalam mental customer. Kita kasih list, kayak kita beli mobil. Tuhan, saya mau cowok ganteng, cowok kaya, seperti anggota BTS, seperti Jennie Blackpink, seperti Lisa Blackpink, segala macam. Kita seperti beli mobil. Tanpa kita sadari bahwa kita mencari manusia, bukan mencari wuling, saudara. Yang mana manusia selalu ada kelemahannya. Itu yang kita seringkali kaget, sehingga kita kecewa. Yang kita perlukan bukan mental customer, tapi mental companion. Mental seseorang yang mendampingi kita, yang sama-sama berdampingan untuk satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebuah website perjodohan, yaitu match.com, itu perjodohan awal-awal, itu mencatat bahwa orang yang mendaftar di website itu lalu memberikan kriteria, oke, saya interest pada seorang wanita, wanitanya berkulit putih, rambut pirang misalnya, lalu pekerjaannya ini, agamanya ini, segala macam. Lalu ada pria yang menulis seperti itu, menginginkan wanita seperti itu, maka mereka akan match. Tetapi yang tidak disangka-sangka, pada saat mereka match, mereka janjian untuk makan malam bersama, itu adalah makan malam pertama dan terakhir mereka. Keseluruhannya seperti itu. Jadi tidak ada yang cocok ternyata. Padahal mereka menentukan kriteria yang sama. Setelah disurvei dan diteliti, ternyata bukan kuesionernya yang bermasalah, tetapi Anda dealing bukan dengan mobil atau barang, tetapi Anda dealing dengan manusia yang mempunyai pemikiran yang dinamis, kehidupan yang dinamis. Oleh sebab itu, jodoh yang benar adalah jodoh yang menemani engkau untuk berjalan sampai atau berjalan menuju kemuliaan Tuhan dan memiliki visi yang sama, mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita punya ini. Yang pertama, engkau tahu bahwa dirimu mahal dan berharga. Yang kedua, engkau harus jaga dirimu, terutama pada saat engkau memilih pasangan hidup. Kadangkala kita tidak menjaga diri kita. Dengan apa? Ini yang namanya people pleasing, people pleaser. Yaitu apa? Orang yang terus berusaha menyenangkan orang lain, padahal dia nggak setuju, padahal dia nggak enakan, padahal dia ada acara terus berusaha menyenangkan orang lain. Supaya apa? Supaya dia diterima di kalangan itu. Tapi mari kita menjadi diri kita yang sebenarnya, karena kita berharga. Pada saat kita nggak setuju, kita bilang no. Pada saat kita ada acara lain, kita bilang maaf, saya ada acara lain. Kita bisa membalasnya dengan nice. Banyak orang yang seperti ingin membuat orang lain senang. Karena apa?
Dia bisa merasa hidupnya berharga pada saat membuat orang lain senang. No. Kita harus menjadi diri kita sendiri dengan baik tentunya, dengan tidak kasar tentunya, untuk berkata tidak dan mengungkapkan apa yang kita mau dan kita maksud. Jaga dirimu. Supaya apa? Supaya value Tuhan bahwa engkau berharga dan engkau mahal itu tergambarkan dalam dirimu. Kita bukan adalah anak-anak gampangan, tetapi kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Yang pertama, engkau adalah mahal dan berharga. You are precious and expensive. Yang kedua, handle yourself with care. Jagalah dirimu. Yang ketiga adalah memampukan kita untuk menjadi berkat. Pada saat Tuhan menebus hidup kita, hal itu memampukan kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Yang saya maksud menjadi berkat buat orang lain ini tidak melulu kita seperti memberikan uang atau enggak, tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil. Kita mendoakan mereka, kita menelpon apa kabar, tapi jangan TP atau jangan ada maksud tersembunyi ya. Kita follow up, akhir-akhirnya di follow me nanti, enggak juga gitu. Kita mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang memberkati. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kita dari kehidupan yang sia-sia. Teorinya kita tidak hidup lagi dalam kehidupan yang sia-sia. Oleh sebab itu yang ketiga, dengan Tuhan menebus kita, kita bukan hanya menjadi pribadi yang mahal dan berharga. Kita harus menjaga diri kita. Dan yang ketiga, itu memampukan kita untuk menjadi berkat, teman-teman. Suatu saat ada teman saya di Amerika, dia sedang jalan sore, lalu ada seorang pria Amerika lagi duduk termenung, lalu teman saya cuma bilang begini, "Have a nice day." Lalu si pria ini berdiri, teman-teman, lalu dia bilang begini, "Hey, you made my day." Artinya, "Hey, itu membuat hariku indah loh, itu membuat hariku sukacita loh." Kenapa? Karena satu harian tidak ada orang yang berkata positif pada dia, baru teman saya itu. Menjadi berkat bukan hanya melulu kita harus memberi atau apa. Mari kita melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita. Pada saat kita ditebus dari hidup yang sia-sia, dengan ekspresi cinta Tuhan yang memberikan nyawanya untuk kita, maka itu memampukan kita untuk kita menjadi berkat dalam kehidupan ini, teman-teman. Mari kita berlomba untuk memiliki hati yang besar dan hati yang baik. Sweet spirit, roh yang manis, dan juga nice heart, hati yang baik. Bukan hanya hati yang lembut. Jadi begini, suatu saat saya pernah keluar dengan teman saya, lalu kita ngantri di satu restoran cepat saji. Teman saya yang depan itu agak sebel karena orang di depannya tidak maju-maju karena antrian, tetapi ngobrol. Lalu teman saya bilang begini, "Ini ngantri nggak?" Gitu. Maka itu bukan sesuatu yang nice. Tapi saya bilang, harus berlaku nice kepada orang lain. Kalau lembut itu kayak Putri Solo, "Iya, boleh nggak saya maju duluan, nanti ini begini." Bukan. Nice bukan berarti lembut seperti itu. Nice berarti tidak menyakiti orang lain dengan "Maaf, ibu ngantri, kalau enggak boleh saya maju duluan ya." Itu nice. Hal itu bisa menjadi berkat, teman-teman. Oleh sebab itu mari pada hari ini kita menjadi berkat karena melalui pengorbanan Tuhan memampukan kita untuk kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Ada 3 hal yang saya bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita berharga dan kita mahal di mata Tuhan. Yang kedua, handle yourself with care. Jaga dirimu karena engkau berharga, jangan main-main dengan hidupmu.
Dan yang ketiga, karena engkau ditebus, memampukanmu untuk menjadi berkat. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi acuan, dapat menjadi motivasi untuk kita tahu diri, harga diri kita. Jangan mendeskripsikan dirimu lebih rendah daripada Tuhan mendeskripsikan dirimu. Amin. Engkau berharga, engkau mahal. Jaga dirimu, jadilah berkat di luar sana. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, hidup kami itu more than Valentine. Karena kami punya Tuhan yang begitu romantis, yang mau berkorban bukan hanya melalui barang fana, emas perak, tapi dengan darah Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat betapa kami berharga di matamu, betapa kami mahal di matamu. Mampukan kami menjaga diri kami dalam kami bergerak, dalam kami melangkah, memilih pasangan hidup, memilih teman, apapun itu Tuhan. Yang terakhir Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu juga berdoa untuk gereja GBT Dar Blessing, untuk Youth Gocha United Tuhan, agar Engkau berkati. Di masa pandemi kami percaya Engkau mengasihi gereja-Mu, Engkau melindungi gereja-Mu. Berdoa juga untuk Bapak Gembala, Pak Matius, untuk recovery, agar Engkau berkati, beri kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap pelayanan ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami tidak saja menjadi pendengar dan kami tahu dalam hati, tetapi kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati, God bless you all.